إنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه Halo, يهرعون Assalamualaikum. إليه ومن قبل Waalaikumsalam warahmatullahi كانوا wabarakatuh. يعملون Ini mohon maaf ini ganti HP. Ganti Siap HP pakai. saya. Iya, Tapi bisa nih pakai HP para ustadz nih. baik. Ya, mangga. Ya. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan pertama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian yang insyaallah pada hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Wajihuddin MA dengan tema Al-Quran Mukjizat Terbesar Nabi Muhammad SAW. Ahad malam Senin 17 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Maret 2022. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita ya Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, sesi yang disampaikan oleh Haji Ahmad Wajihuddin. Tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, mohon dimaaf. Ini ternyata HP saya ini akhirnya pakai HP para ustadz yang lain. Alhamdulillah bisa nyambung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban. Beberapa saat lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang di dalamnya ada banyak keberkahan. Ada banyak rahmat Allah, bahkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pernah ditanya, kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang mulia, yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah dan maghfirah dari Allah. Itu jawaban sang guru. Karena di bulan Ramadan lah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Begitu. Di bulan Ramadan lah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk buat umat manusia. Bahkan wabayyinati minal huda wal furqan, yang bisa menjelaskan petunjuk, menjelaskan yang hak, menjelaskan yang batil. Itulah kitab suci Al-Quran. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik. Itu satu malam. Min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Jadi, dikatakan oleh Allah, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut malam kemuliaan. Itu satu malam itu, satu malam saja, itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kan kurang lebih 82 tahun ya. 82 tahun setengah. Kenapa gitu kan? Pertanyaan itu. Kenapa itu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Daripada 82 tahun lebih. Jawabannya, kata para ulama, karena pada malam itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Luar biasa. Kemudian ada malaikat yang membawa kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau malaikat yang paling mulia. Allah jadikan beliau sebagai pimpinannya para malaikat. Padahal bermiliar-miliar jumlah para malaikat. Tapi malaikat yang dimuliakan oleh Allah adalah malaikat Jibril yang membawa kitab suci Al-Quran. Jadi, ini kesimpulan para ulama. Siapapun kita yang ingin dimuliakan oleh Allah, satu jawabannya. Dia harus mencintai Al-Quran. Dia harus mampu menghadirkan dalam kehidupannya kitab suci Al-Quran. Dia mau membacanya, mau mempelajarinya, ya, mau menyampaikan dan mengamalkannya. Ini jaminan dari Allah. Siapapun kita, oleh kitab suci Al-Quran seseorang masuk secepat kilat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau menerima Al-Quran, beliau membaca Al-Quran, beliau memahami dan mengamalkan dan menyampaikan, mengajarkan kitab suci Al-Quran. Beliau menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan di jagat raya ini. Dia baginda Nabi Muhammad SAW. Michael Hutz, orang Amerika, menulis dengan bukunya, judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan di jagat raya ini. Itu beliau menulis yang pertama dan yang utama, itu number one adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab suci Al-Quran ini, siapapun kita, sampai akhir zaman, kalau ingin selamat, ingin mulia, ingin dicintai, dimuliakan oleh Allah, ini kitab suci Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling terbesar. Para nabi, para rasul semua Allah dikasih mukjizat. Mukjizat itu kan apa ya? Kejadian yang amat sangat luar biasa ya. Yang dilakukan Allah kepada para nabi dan rasulnya untuk penguat, ya, untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya. Nah ini para nabi, para rasul semua dikasih oleh Allah. Nabi Musa, Allah kasih mujizat-mujizatnya itu. Nabi Isa,
Nabi Sulaiman bisa berbicara, berkomunikasi, bisa memahami itu dengan hewan, dengan binatang, dengan semut. Itu mukjizat yang luar biasa. Nabi Ibrahim, Allah berikan mukjizat, dibakar malah justru kedinginan. Ini kan kejadian yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya bisa jadi ular, bisa memukul air menjadi keras dangkal, terbelah lautan. Ini kan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tapi seiring Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim wafat, maka mukjizat-mukjizatnya itu hilang. Tapi kitab suci Al-Quran wasallam, sekalipun baginda Nabi udah 15 abad, kitab suci Al-Quran masih eksis, menjadi petunjuk hudan linnas, menjadi petunjuk manusia, ya, menjadi petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan itu Al-Quran menjelaskan, membedakan ini mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk dari Allah, mana yang petunjuk bukan dari Allah, dijelaskan oleh kitab suci Al-Quran. Ini bukan berarti menafikan mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul Allah yang lain. Cuman kita ingin mengatakan bahwa seiring wafatnya para nabi dan para rasul, maka mukjizat-mukjizatnya itu selesai, sudah selesai. Dan saya lihat mukjizat itu bersifat fisik, ya, seperti tongkat, gitu ya, seperti api, gitu, berbicara, gitu, kan dengan hewan. Itu kan fisik, ya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW ini menerima mukjizat yang amat sangat luar biasa. Ada selain Al-Quran, beliau bisa membelah bulan, ya kan? Itu bulan bisa terbelah itu. Itu orang-orang kafir ingin membuktikan benar gak itu Muhammad. Apa tuh coba? Tanda bahwa dia rasul, dia seorang nabi. Itu oleh beliau diangkat telunjuknya, itu bulan terbelah itu. Dan ada peneliti yang udah ke bulan, itu ada retakan bekas bulan pernah pecah. Ini mukjizat. Tapi mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang terbesar, adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi kalau kitab suci Al-Quranul Karim, sekalipun baginda Nabi sudah wafat, sudah tidak ada, sudah ribuan tahun beliau wafat, 12 abad, tapi Al-Quran sebagai mukjizat masih bisa kita pakai, masih kita baca, masih bisa kita gunakan untuk petunjuk dalam kehidupan ini. Hudan linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia. Contoh ya, bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk, memberikan solusi kepada kita. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya dimudahkan oleh Allah? Sebaliknya, siapa orang yang mau dipersulit hidupnya oleh Allah? Itu Al-Quran memberikan solusi itu. Ini kan Masya Allah ya, luar biasa ini. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Orang yang bertakwa, orang suka memberi, ya, suka berbagi, ya, tidak harus material, ya. Yang imaterial pun sama. Dia berbagi dengan sesama. Kemudian bertakwa kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah. Wasadaqa bil husna, dan membenarkan nilai-nilai kebaikan, bahwa kebaikan apapun yang dilakukan akan dibalas oleh Allah, akan kembali kepada yang melakukannya. Dia benarkan itu. Dia percaya itu. Apa jaminan dari Allah? Orang-orang yang suka memberi, suka berbagi, orang yang bertakwa kepada Allah, dan dia punya keimanan, keyakinan, membenarkan bahwa kebaikan itu akan dibalas oleh Allah sekecil apapun. Allah berfirman dalam ini ayat surat Al-Lail, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ini kan petunjuk, ini solusi dari Allah. Jadi siapapun kita,
sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Kalau kita hidup ini ingin dimudahkan oleh Allah, ada 3. Yang pertama, suka berbagi dengan sesama. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, dia membenarkan. Dia percaya bahwa kebaikan sekecil apapun itu akan dinilai oleh Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil itu pelit dia. Dia tidak suka mau berbagi, baik yang bersifat material maupun imaterial, dia enggak mau dengan sesama. Bahkan wa kadzdzaba bil wastagna, dia di samping bakhil wastagna, merasa dirinya cukup dari pertolongan Allah. Dia nggak ada itu ibadah kepada Allah, nggak mau dia berdoa begitu. Terutama habis sholat 5 waktu itu nggak mau dia, langsung pergi aja. Padahal dijelaskan oleh Nabi, salah satu doa yang mustajab adalah doa yang dibacakan, yang dipanjatkan kepada Allah sesudah sholat fardu. Nah, jadi wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan-kebaikan, dia enggak percaya bahwa kebaikan akan kembali kepada dirinya, akan diberikan balasan oleh Allah kepada dirinya. Dia dustakan itu, dia enggak percaya itu. Allah memberikan ancaman keras. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan memberikan jalan-jalan kesulitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, jadi kitab suci Al-Quran ini ya memang benar adanya bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah memang mukjizat yang terbesar, yang turunnya paling terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, dalam kesempatan yang baik ini terutama, terlebih-lebih kita ini sudah di akhir bulan Sya'ban, mau masuk di bulan Ramadan, ya indahnya, idealnya kita cobalah kita dekatkan diri kita, cintakan diri kita, ya akrabkan diri kita dengan kitab suci Al-Quran. Kalau itu sudah didekatkan dalam kehidupan kitab suci Al-Quran, di situ ada jaminan dari Allah. Akan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Akan dibahagiakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kitab suci Al-Quran adalah sebagai kalamullah, firman-firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, kitab suci Al-Quran ini bukan hanya menyelamatkan manusia di dunia, tapi kitab suci Al-Quran bisa membela kita setelah dari dunia, hidup di luar dunia. Kapan, di mana? Nah, itu ketika kita berpindah dari dunia kehidupan, masuk ke liang kubur, ke lubang kubur, ke alam kubur atau ke alam barzah. Di situ kita akan dibela, akan ditemani. Begitu berita dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dia akan diselamatkan, akan dibela, akan diberikan syafaat oleh kitab suci Al-Quran. Pantas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kitab suci Al-Quranul Karim. Maka dalam kesempatan yang baik ini, saya menghimbau, saya mengajak, mendorong terutama kepada diri saya sendiri dan keluarga dan semua para jamaah, yuk mari hadirkan Al-Quran, baca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini. Dia akan memberikan syafaat kepada kita. Dia akan menarik-narik rahmat berkahnya Allah
akan menyebabkan Allah cinta kepada kita. Bukan hanya sekedar itu, juga orang yang membaca Al-Quran sekalipun tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacanya, orang yang membacanya akan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? Per satu huruf diberikan pahala oleh Allah. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, yuk mari kita himbau, kita ajak keluarga kita, anak cucu kita, agar mau yuk bareng-bareng tadarus di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, untuk mau membacanya, mau mempelajarinya, mau memahaminya. Bahkan yang kita bisa, ayo ajarkan kitab suci Al-Quran. Sekalipun mungkin hanya dengan Iqra, ayo kita ajarkan supaya mereka bisa membaca kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya yang mulia sampai akhir zaman. Ini mukjizat akan eksis, akan terus ada. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan. Apakah sampai alam kubur saja? Setelah dibangkitkan pun Allah memberitakan kepada kita, wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari kubur. Dibangunkan manusia dari kubur. Ini kan berita gaib. Nanti setelah terjadi hari kiamat, kiamat kubro, maka semua hancur, semua habis, maka manusia akan dibangkitkan dari kubur. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan, membangunkan manusia dari kubur. Ini berita dari Al-Quran. Petunjuk dari Al-Quran ini kita. Dan bukan hanya sampai di situ. Orang yang membaca Al-Quran, apalagi dia mau menghafalnya kitab suci Al-Quran, itu ada keterangan dari Nabi. Anak-anak kita yang mau menghafal Al-Quran, itu nanti di akhirat akan menyambut kita, akan menunggu kita, mencari kita. Bahkan kata Nabi, akan dipakaikan mahkota kepada orang tuanya oleh anak-anaknya yang mau menghafal Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran, mau mengajarkan kita. Sampai tidak hanya sampai di situ, dibawa ke surganya Allah, ya, menyeberang jembatan secepat kilat dengan dibela, disafaatin oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi para jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini harus kita robah, berarti ini anak cucu kita sekarang ini coba kita dorong agar mereka mencintai ya Al-Quran, agar mereka tuh bangga ya bisa membaca Al-Quran, bisa memahami kitab suci Al-Quran, gitu kan, bisa mengajarkan apalagi kepada yang lain. Itu semua adalah amalan-amalan yang oleh Nabi dikatakan sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan kitab suci Al-Quran. Bangga dan beruntunglah kita kalau punya anak keturunan yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Hadirin para jamaah ya rahimakumullah, kita banyak berdoalah di akhir bulan Sya'ban ini ya. Kalau selama ini kita sibuk banget ya, nggak dibuka buta kitab suci Al-Quran oleh kita. Yuk mari, di pertengahan akhir, udah akhir ini kita ya, udah akhir bulan Sya'ban, beberapa saat lagi masuk Ramadan, yuk kita mulai, kita paksa diri kita. Ya kalau masih nggak mau, kita paksa nanti terbiasa untuk mau mulai membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Sampai Nabi mengatakan rumah yang nggak dibacakan Al-Quran seperti kuburan itu. Tapi memang Masya Allah ya, saya baca dalam tafsir Sawi, itu kitab suci Al-Quran seperti berita dari Nabi. Orang yang membaca 3 juz surah Al-Baqarah, yang 3 juz itu ada jaminan. Jin-jin, setan-setan yang jahat, yang buruk, tidak akan mampu bertahan di rumah yang dibacakan itu kitab suci Al-Quranul Karim. Terutama jin-jin yang jahat, suka ada gitu katanya
kok nangis melulu, atau anak kita ketakutan kalau di malam hari begitu maghrib. Itu menurut para ulama dan pengalaman, di rumah itu dihuni oleh jin yang buruk gitu. Coba bacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah ya, juz pertama, juz kedua, juz ketiga, dibaca tiap malam, saya yakin. Kata baginda Nabi, orang yang dibacakan surat Al-Baqarah, sekalipun itu jinnya, setannya, mungkin dengkotnya gitu ya, sebagai pemimpinnya, maka mereka tidak akan mampu bertahan di rumah yang di situ dibacakan kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada para jamaah rahimakumullah, mungkin kalau kita ingin mengatakan bahwa mukjizat itu kok Nabi enggak seperti yang lain, kok Al-Quran, ya itu mungkin pemikiran kebodohan kita ya. Tapi ternyata setelah para ahli meneliti berbagai macam kehidupan, dan itu ditemukan oleh mereka, kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka ngomong begini, oh ini Al-Quran kok udah berbicara tentang janin gitu kan, tentang proses manusia, tentang bahwa di dasar laut ada api gitu kan. Itu Al-Quran udah berbicara. Kata mereka apa? Ini bukan ucapan manusia. Inilah adalah wahyu dari Allah. Dan mereka langsung masuk Islam itu. Masuk Islam langsung semua. Nah itu Ustadz Reza untuk sementara tentang keagungan bahwa kitab suci Al-Quran adalah mukjizat terbesar untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi sudah tidak ada, dan sekarang kita sebagai umatnya, alhamdulillah masih bisa ya membaca, memahami mungkin ya, insya Allah mengamalkan sesuai kemampuan yang ada pada kita. Kita amalkan apa yang bisa diamalkan, amalkan. Seperti baginda Nabi di akhir hayatnya ya, dalam 1 tahun ya, 63 tahun, ke 63 tahun, kata Siti Aisyah, baginda Nabi sering sekali membaca perintah Allah surat An-Nasr. Itu ada kalimat dalam surat Idza itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya, dan minta bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi menurut riwayat Siti Aisyah begitu menerima itu surah, ini kan surah turun ketika Fathu Makkah ya, ketika Makkah dikuasai oleh baginda Nabi dan para sahabat. Itu Nabi banyak membaca, mengamalkan itu surah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi beliau bertasbih, memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, dan bertobat kepada Allah. Itu kalimatnya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengucapkan banyak banget. Dalam sholat, dalam ruku, dalam sujud, dalam semua hal, beliau banyak mengucapkan. Dan itu ternyata memang tahun yang terakhir buat Nabi Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalimatnya subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang banyak diucapkan di akhir hayatnya. Dan itu pernah Sayyidina Umar, saya membaca di hadis Bukhari Muslim, Sayyidina Umar pernah memanggil Ibnu Abbas sebagai anak muda, dan juga dipanggil tokoh-tokoh perang Badar. Dipanggil tokoh-tokoh Badar, perang Badar. Itu ketika berkumpul, anak muda dibawa oleh Sayyidina Umar yang bernama Ibnu Abbas ya. Nah itu para tokoh-tokoh Badar agak sedikit bertanya, loh kok kita tokoh-tokoh kok ada anak muda dibawa, dia kan nggak ikut, masih kecil waktu peperangan Badar. Padahal Sayyidina Umar punya tujuan, ingin menunjukkan sekalipun masih muda, tapi ini Ibnu Abbas amat sangat luar biasa pemahamannya kepada kitab suci Al-Quran. Nah ini Sayyidina Umar langsung bertanya, wahai tokoh-tokoh Badar,
Bagaimana tanggapanmu? Apa ini maksud surah An-Nasr ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Coba saya ingin tahu, kata Sayyidina Umar, apa ini maksud surah ini? Nah, semua diam. Ada salah satu tokoh dari perang Badar mengacungkan tangannya. Kata mereka bahwa ini maksudnya kita harus banyak bertasbih, memuji Allah, beristighfar kepada Allah, dan bertobat kepada Allah. Yang lain, semua diam. Nah, bagaimana wahai Ibn Abbas, kata Sayyidina Umar? Maksud surah ini kalau menurut saya adalah bahwa umur baginda Nabi Muhammad itu sudah yang terakhir, sudah mendekat. Dan itu ternyata yang benar. Yang tadi juga benar. Tapi artinya penafsiran Ibnu Abbas ini amat sangat luar biasa gitu. Nggak seperti pada umumnya. Kalau kita kan pada umumnya ya menafsirkan apa adanya dalam Al-Quran kan, bertasbihlah, banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Bukan hanya itu. Ini memberitakan dengan surah ini bahwa umur Nabi Muhammad sudah semakin dekat dan sudah dekat dengan ajal wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu para jamaah rahimakumullah, dalam pertemuan kita malam ini. Jadi mari saya menghimbau, yuk mari kita baca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan Ramadan, dilipat gandakan. Dan wirid bacaan yang paling abdul dalam kehidupan adalah membaca kitab suci Al-Quran. Dan inti dari Al-Quran adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Reza, Ustaz Igram, ya sampai di sini dulu. Barangkali ada yang menambahkan atau ada pertanyaan-pertanyaan, yuk kita bersama-sama untuk ada dialog, mungkin supaya jangan ngantuk ya. Terima kasih sementara itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Di sini sudah ada akun Ibu atau Bapak Hijrah yang bertanya nih Pak Kiai. Ada dua pertanyaan. Assalamualaikum. Yang pertama, Pak Kiai, boleh nggak kalau perempuan yang haid membaca Al-Quran yang ada terjemahannya? Karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau para penghafal Quran atau hafizah untuk melancarkan hafalannya dengan cara murojaah, sementara dia sedang haid? Itu pertanyaannya ya? Iya. Ini bagi wanita yang sedang haid, ini para ulama mayoritas mengatakan untuk tidak membaca Al-Quran. Untuk tidak membaca Al-Quran. Kecuali tafsirnya ya. Kecuali tafsirnya. Tapi bagaimana seorang santri yang sedang menghafal? Apakah boleh murojaah? Mayoritas ulama untuk tidak membaca murojaah pun. Makanya di pesantren-pesantren tahfiz, kalau untuk wanita yang sedang haid, diberikan tugas itu mereka dengan banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Sekalipun ada sedikit ulama yang membolehkan orang yang sedang belajar untuk murojaah, katanya yang sedang haid diperbolehkan. Ya silakan saja. Tapi mayoritas ulama mengatakan untuk diam. Untuk tidak membaca Al-Quran sekalipun itu murojaah dalam rangka murojaah mengulang ya, memperkuat hafalan. Seperti itu jawabannya. Ya, baik, alhamdulillah, semoga terjawabkan pertanyaan dari Ibu Hijrah tadi ya. Baik, selanjutnya silakan pada Ibu Bapak Jamaah yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Iya, kalau belum ada, kita tambahkan. Ini ada baru masuk dari
akun Instagram Nafis22. Mohon berikan penjelasan kepada saya, apakah menjadi keharusan bagi seorang muslim menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan? Ya. Terima kasih. Apakah itu keharusan? Ya, kalau menurut saya, bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya. Ya, di setiap hari kita harus mau membaca kitab suci Al-Quran. Apakah membaca atau memahami atau mengkaji gitu ya, atau menghafalnya atau mengajarkannya, ya bukan keharusan, ini kewajiban buat kita. Kenapa ini kewajiban buat kita untuk membacanya? Orang Yahuda linnas, petunjuk buat kita umat manusia. Wabajinati minal wal furqan, dan juga menjadi penjelas ya dari petunjuk-petunjuknya, dan penjelas dari yang hak yang batil. Jadi kewajiban buat kita sebetulnya Pak, kalau menurut saya ya, kewajiban. Dan ini memang kewajiban ini bukan hanya membaca gitu, tapi juga ya kita harus mau memahaminya, mau mengambil petunjuk-petunjuknya gitu. Jangan merasa cukup, Pak, udah baca saya nggak perlu memahami, saya nggak perlu belajar lagi, nggak begitu, nggak, bukan. Justru kita harus meningkatkan diri gitu. Setiap saat dengan kitab suci Al-Quran, menyesal kita kalau kita nggak mau membaca Al-Quran, nggak mau mengajarkan Al-Quran, atau nggak mau memahami kitab suci Al-Quran. Jadi setiap saat, setiap hari ya kita mungkin apa 1 juz gitu, atau setengah juz, ya tergantung lah. Jangan sampai beberapa hari ini kita nggak baca Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kita kepada Allah ya. Kok kayaknya kita sibuk banget dengan dunia kita ini. Itu dirasakannya kalau kita rutin, kita dawam membaca Al-Quran, itu pertolongan-pertolongan Allah, ilham-ilham kemudahan itu ada aja. Jadi yang disebut berkah itu ya, rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan membawa keberkahan. Apa berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Bahkan sebetulnya ya udah sepakat itu, para Al-Quran itu dibaca gitu dengan bersuara gitu. Itu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ada kan peneliti dari Eropa, jadi katanya bunga-bunga, kebun-kebun yang dibacakan Al-Quran dengan yang dibacakan beda itu. Insya Allah. Ayo mari kita mewajibkan dirilah. Karena ini memang tidak hanya petunjuk, tapi juga berpahala. Tapi juga akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Bukan hanya di akhirat, di dunianya pun akan menjadi penolong buat orang-orang beriman yang mengimaninya, yang mempercayainya. Begitu Ustaz Reza. Ya, baik. Terima kasih terkait. Ini pertanyaan lagi dari yang Ibu Hijrah. Ini berarti bacanya dalam hati ya, pakai yang baca Al-Quran tadi yang apa? Iya, kan membaca yang diarahkan itu adalah dengan diucapkan, dilapazkan. Seperti begini, pertanyaan juga udah. Katanya kita gimana itu kalau kita berwudu di tempat, di situ ada kamar mandi, di situ ada toiletnya, ada apa namanya, ada klosetnya, tempat buang air besarnya, itu gimana Ustadz? Kan katanya Al-Quran itu nggak boleh dibaca tempat yang kotor, betul. Caranya kalau kita, dan itu memang kebiasaan kita ya di negeri kita, jadi di situ kamar mandi, di situ tempat mandi, di situ tempat buang air besar. Kita nggak ada tempat wudhu di luarnya. Ya kan kita akhirnya di dalam ya wudhunya. Nah itu berwudhunya niatnya jangan dilapazkan di tempat yang seperti begitu, tapi cukup di hati. Jadi misalnya niat wudhu, ya itu niat wudhunya di hati aja. Nah terus orang yang sedang haid bagaimana? Dengan hati saja. Ya silahkan saja, yang dibacakan membaca dengan ucapan, dengan lidah. Kalau dengan hati tidak ada larangan ya. Dan di tempat yang kotor pun, di toilet seperti kita yang sedang niat wudhu, itu nggak usah diucapkan itu di tempat kotor begitu. Di hati saja niatnya kita. Begitu.
Masih kita buka mungkin satu pertanyaan terakhir bagi Bapak jamaah yang ingin bertanya. Wali silakan. Dengan ingin ditambahkan diskusi bisa juga di luar tema kita pada malam hari ini. Ya. Ya, kalau tidak ada, mungkin sudah jam 9 ya. Saya menghimbau kepada kita semua, mari anak-anak kita, cucu-cucu kita, dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Ya, dekatkan dengan Al-Quran, kenalkan. Bahkan kalau menurut saya, ya sekarang ini kita punya anak cucu, ya pertama-tama yang harus diajarkan kepada mereka sejak kecil adalah kitab suci Al-Quran. Dan menghafalnya apalagi kalau masih muda kan, masih kecil, masih bersih, relatif lebih mudah lah. Daripada udah tua seperti kita-kita ini, banyak tantangan, banyak ini, banyak itu gangguan, itu agak kesulitan kita. Tapi sekali lagi, bagi kita keluarga muslim, usahakan anak cucu kita, sekalipun tidak hafal 30 juz, minimal beberapa surah yang memang dicontohkan Nabi, suka dibaca, yuk kita hafal. Seperti surat Al-Mulk, surat Waqi'ah, ya kan, para sahabat itu kan begitu. Surat Yasin, surat Kahfi, itu surah-surah yang memang dicontohkan oleh Nabi, dibaca. Kalau seperti surat Kahfi dibaca setiap malam Jumat kan. Kalau surat Al-Mulk Tabarok dibaca pikulelatin tiap malam. Itu ada hadisnya. Orang yang membaca setiap malam surat Al-Mulk akan diselamatkan dari siksa kubur. Ini luar biasa. Ini kitab suci dibaca oleh pembacanya, maka itu nanti di dalam kubur akan ditemaninya, akan dibelanya dia. Kalau menurut saya sebetulnya, orang yang membaca Al-Quran bukan hanya akan dibela di akhirat dalam kubur, tapi di dunianya pun oleh Allah akan diberikan pertolongan. Akan dibela oleh kitab suci Al-Quran. Orang-orang yang suka membaca kitab suci Al-Quran. Insya Allah. Begitu Ustaz Reza. Sudah jam 9 ya. Mungkin dia akan cukup saja udah. Ya. Terakhir mungkin pakai penjelasan kalau baca Al-Quran melalui HP itu bagaimana Pak Kiai? Kenapa baca Al-Quran? Melalui HP. Nah, sekarang ada aplikasi-aplikasi yang misal di Al-Quran. Yang membacanya kita apa yang membaca, mendengarkan? Kita membaca Al-Quran itu dari HP. Oh boleh, sama aja. Silakan. Lebih praktis kan kita sekarang. Nggak bawa lembaran kertas lagi, tinggal buka di aplikasinya, itu luar biasa itu. Artinya kesempatan untuk kita nggak ada istilah, oh nggak bawa Al-Quran gitu. Saya nggak hafal. Ya udah. HP semua orang udah punya dan mewajibkan diri gitu kan, tinggal buka saja, lengkap di situ sampai surah mana, sampai ayat mana, ditandain ayat keberapa, lengkap itu di situ. Silakan buka ya di HP masing-masing membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Ya, terima kasih Ustaz Reza. Baik, alhamdulillah. Kita sudah sampai di penghujung waktu pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dapat pencerahan untuk kita semua. Baik, mari sama-sama kita berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai Wahyudin. Apa doa Pak Kiai? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان
وبلغنا رمضان. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkan berkah pada kami ya Allah di bulan Sya'ban ini, dan sampai kami bisa hadir, bisa bertemu dengan Ramadan, dan bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, cintakan kami, dekatkan kami, hadirkan kitab suci-Mu Al-Quran dalam kehidupan kami ini ya Allah. Berikan kami kesabaran, kemampuan, kekuatan untuk terus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan kitab suci Al-Quran. Jadikan anak cucu kami sampai hari kiamat hamba-hambamu yang mengamalkan Al-Quran, yang mengimani Al-Quran, yang mensyiarkan, mengajarkan kitab suci Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Juga dengan Ibu Bapak jamaah sekalian sudah hadir, insya Allah kita bisa bertemu kembali di pengajian minggu depan. Baik, sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi